Kita hidup di masa modern di mana gawai adalah sebuah benda yang menjadi bukti bahwa manusia itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Bangun tidur, lihat gawai. Begitu pula hendak tidur, gawai itu tidak akan terlupa. Gawai menjadi teman informasi yang mudah didapat tanpa pandang kasta, hanya bermodal pakai data. Generasi muda istimewa ini berselancar dengan aktif dalam segala aspek, termasuk dalam nuansa politika. Salah satu ungkapan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Rasulullah SAW, yakni bahwa jika ingin melihat keadaan suatu bangsa, maka lihatlah pemudanya. Generasi muda adalah kunci kemajuan negara. Mereka memiliki energi, ide-ide baru, dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Peran mereka ini sangat krusial demi kemajuan suatu negara, termasuk partisipasi mereka dalam politik. Menurut saya sangat penting karena kita sebagai generasi muda harus berperan dalam politik di negeri ini. Nah, politik juga terkandung dalam nilai Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kita sebagai pemuda wajib sekali untuk mengamalkan Pancasila tersebut. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi penerus para pemimpin? Bagi generasi muda, apapun ke depan itu semuanya menjadi penting karena mereka adalah penerus bangsa dan negara ini, termasuk dalam hal kehidupan berpolitik. Media sosial menyediakan beragam platform secara luas seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tren baru yang ramai menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk beraktivitas dalam politik. Sebuah artikel jurnal menyebutkan bahwa generasi muda cenderung lebih sadar akan isu-isu politik karena aktif menggunakan media sosial. Informasi yang tersebar luas mempengaruhi pola pikir generasi muda untuk andil dalam partisipasi. Pengaruh media sosial dalam kehidupan berpolitik sangat berpengaruh karena dari situlah semuanya bisa diketahui, termasuk misalnya peristiwa kemarin di pilkada hampir di seluruh Indonesia, baik melalui pilgub, pilkot, buk. Dari situlah mereka, bagi yang sudah mempunyai hak pilih atau indikatornya memiliki kartu tanda penduduk, mereka sudah bisa memilih. Nah, artinya mereka sudah mulai berpartisipasi, wujud nyata berpartisipasi dalam bidang politik sebagai seorang warga negara. Ya, karena di dalam media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang terkandung pada nilai-nilai politik. Media sosial telah menjadi platform bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan mendukung calon pemimpin dengan berbagai bentuk partisipasi seperti diskusi, mengakses informasi, dan masih banyak lagi. Namun, dalam sebuah artikel jurnal juga mengatakan bahwa sebagian generasi muda tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam media karena menganggap bahwa politik adalah topik biasa. Media sosial memiliki bermacam-macam pengaruh baik positif maupun negatif. Secara positif, generasi muda semakin sadar akan peran mereka terhadap politik negara, meningkatkan literasi digital tanpa batas, hingga memberikan aspirasi bagi perkembangan demokrasi. Begitu pula sebaliknya, terdapat banyak sisi negatif yang harus dihindari generasi muda. Bukan hanya dalam bidang politik yang namanya dampak negatif, dalam segala segi bidang lini kehidupan ini pasti ada dampak negatif dan juga positifnya. Nah, tergantung si pelaku ini nanti mau mengarah ke yang positif atau yang ke negatif. Nah, contoh nyata dampak negatif dalam bidang politik adalah adanya money politik. Nah, sebagai generasi muda seharusnya bisa dan berani harus mengatakan menolak money politik atau politik uang.
Nah, saya kira minggu-minggu ini kita bisa tahu melalui media elektronik, dan yang paling cepat memang media sosial melalui Android. Itu semuanya akan terkuak di situ. Bentuk partisipasi yang paling berpengaruh ialah pemilu. Pada akhirnya, generasi muda sangat antusias terkait pemilihan umum, di mana mereka tidak hanya menyampaikan suara dalam media, tetapi juga dunia nyata. Tentunya, dipengaruhi pula oleh platform media sosial bagaimana mereka berpikir untuk mengambil keputusan melalui informasi yang telah mereka terima. Bukan hanya dari generasi muda yang harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial karena memiliki banyak pengaruh, tetapi dari segi pemerintah juga harus lebih meningkatkan regulasi terkait informasi politik. Mari bersama-sama memanfaatkan kekuatan digital untuk mewujudkan harapan dan aspirasi generasi muda.